kasih Tuhan Yesus yang baik, segala pujian syukur hanya bagimu, Bapa yang selalu menyertai setiap langkah kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena kami masih ada di tempat ini bersatu hati, berkumpul untuk memuji dan melayani nama Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang hadir, Tuhan lawat kami setiap yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mementingkan nama Tuhan. Kita mengatakan Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Haleluya.
seperti di surga. Jadilah atas kami semua kehendak-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Ubah kami, berkati dan pulihkan kami. Karena kami rindu Tuhan, tidak ada satupun dari kami yang pulang dari tempat ini masih sama seperti kami datang. Kami mau hidup kami dibaharui terus menerus, disempurnakan dari waktu ke waktu, sehingga menjadi indah di hadapan Tuhan. Terima kasih karena Engkaulah yang punya segala-galanya. Bagimu segala kemuliaan, hormat, pujian dan kuasa, karena Engkau yang layak menerima semuanya. Kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan membuka hati kami lebar-lebar. Kami hanya akan berikan tanah hati terbaik, wadah hati yang terbaik untuk sambut firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kita semua berkata haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat beribadah bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya percaya kita semua akan sepakat satu hal, bahwa Tuhan kita mau gerejanya terus disempurnakan. Tuhan kita mau gerejanya itu terus dari waktu ke waktu dibentuk menjadi indah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau gerejanya terhilang, musnah, terpecah-pecah, tercerai-berai. Yang Tuhan kita mau, gerejanya selalu bertumbuh, disempurnakan. Hari ini kita akan belajar lewat firman Tuhan. Saya akan bagikan satu tema bagi kita pagi hari ini. Judul firman Tuhan, kembalilah pada kasih-Mu yang semula. Kita akan buka firman Tuhan. Kalau saudara bawa Alkitab, kita lihat bersama-sama di dalam kitab Wahyu pasal 2. Ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Ini adalah bagian firman Tuhan yang dituliskan kepada jemaat mula-mula. Kita akan bahas firman Tuhan ini surat kepada jemaat di Efesus. Baik saudara. Saudara bisa lihat di slide kita. Yang bawa Alkitab boleh baca dari Alkitab saudara. Ayat yang pertama, atau ayat yang ganjil, yang gasal, ya saya mau minta suaranya ibu-ibu. Lalu ayat yang genap, suaranya bapak-bapak. Kita bergantian sampai ayat yang ke-7. Mari para ibu-ibu terlebih dahulu. Kepada jemaat di Efesus, ayat 1, 3, iya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat 2.
Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. 4. Ayat 5. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dari tempatnya. Jika aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 6. Ayat 7 kita bersama-sama, mari Bapak Ibu. 3, iya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Puji nama Tuhan. Kembalilah kepada kasih-Mu yang semula. Firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Dari ketujuh jemaat mula-mula, ini jemaat pertama yang disebut, jemaat Efesus. Slide berikut. Dalam surat ini saudaraku, kita akan belajar bersama-sama. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, surat ini datang kepada jemaat Efesus. Dituliskan kepada jemaat Efesus. Tapi juga firman Tuhan ini berlaku sepanjang masa, tidak berubah. Artinya firman Tuhan juga datang bagi kita Shekinah hari ini. Dalam surat ini saudara kita akan lihat adanya pujian. Ada juga celaan. Celaan itu semacam kritikan, kecaman. Dan juga nasihat dan peringatan Tuhan kepada jemaat-jemaat di Efesus. Ada pujian, ada celaan, ada nasihat dan peringatan. Komplit. Yang pertama, pujian. Pujian dari siapa? Tuhan yang puji. Ya, Tuhan memuji jemaat Efesus. Wahyu pasal 2 ayat 2 tadi katakan, aku tahu segala pekerjaan. Saudara perhatikan. Aku tahu. Artinya Tuhan tahu. Saudara tidak perlu takut ketika berjerih lelah, orang tidak perhatikan. Saudara sudah bertekun, tidak ada yang puji. Ini dikatakan, aku tahu. Tuhan tahu segala pekerjaanmu. Baik jerih payahmu, perhatikan saudara, maupun ketekunanmu. Sudah 2 itu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Berikut lagi, engkau tetap sabar menderita karena namaku. Sudah 4. Tidak kenal lelah. Engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Artinya ada 6 hal yang Tuhan puji. 6 hal di jemaat Efesus ini yang Tuhan sendiri akui. Aku tahu. Jerih lelahmu. Jerih lelah bagaimana saudara? Ini tidak main-main. Ini jemaat yang Tuhan sendiri puji. Jerih payah. Jerih payah ini saudara artinya jemaat Efesus, jemaat yang serius. Dan mati-matian dalam pelayanan mereka. Tanpa kenal lelah. Jadi ini bukan bisa dibilang jemaat yang santai-santai dan melayani dengan seadanya. Seperti banyak gereja pada masa kini. Tapi ini jemaat dikatakan berjerih lelah. Kalau ada tafsiran lain mengatakan jerih lelah, jerih payah ini diartikan jerih lelah sampai kelelahan. Ya, Tuhan lihat mereka itu berjerih lelah, kerja keras, pelayanan, banting tulang, sampai kelelahan.
Ini berarti jemaatnya tidak tanggung-tanggung, saudara. Dalam melayani, dalam mengasihi Tuhan, mengasihi sesama mereka, mereka total, all out, semua mereka berikan. Merahkan semua pikiran, tenaga yang ada, berkorban. Ada hal tafsiran lain katakan berjeripayah itu berat. Karena berarti melakukan dengan sepenuh hati dan bersungguh-sungguh. Banyak orang bekerja untuk Tuhan, melakukannya seakan-akan hanya dengan satu tangan, atau bahkan hanya dengan satu jari. Itu maksudnya, Tuhan tahu. Jemaat ini bukan kerja tuh cuma begitu, oh ya sudah, enggak. Tuhan lihat, Tuhan tahu. Waktu mereka bekerja keras, waktu mereka melayani dengan segenap. Mengerahkan semua yang ada pada mereka. Bertekun dalam iman. Tekun, Tuhan lihat. Kalau di Efesus ini saudaraku, adalah satu kota di mana begitu banyak kuil-kuil penyembahan berhala. Tapi jemaat ini Tuhan katakan, Tuhan lihat, ini bertekun dalam iman mereka. Tidak tergoncang penyembahan berhala, kesesatan, kebejatan. Mereka tetap tekun dalam iman, tidak tergoyahkan. Tuhan puji, ini betul-betul jemaat idaman. Ya, bukan cuma pendeta yang idola. Ada jemaat ini macam begini, ini idola betul. Jeripayah, tekun dalam iman. Tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Karena ada banyak orang yang nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat. Mereka tidak sabar menghadapi yang seperti ini. Artinya pasti mereka akan balas, akan argumen, akan pertahankan imannya. Sabar menderita karena nama Tuhan. Puji Tuhan. Sabar. Ya, kalau hari ini kita ketemu ada orang sabar, wah kita senang ya. Sabar. Tapi sabar menderita. Tahan. Tidak buru-buru dia tinggalkan Tuhan. Tidak buru-buru kecewa. Sabar dia menderita karena nama Tuhan. Tetap setia. Cari yang seperti ini sulit, ya. Orang sabar mungkin ada, tapi sabar dan menderita. Ini yang luar biasa. Tidak mengenal lelah. Ini gereja yang luar biasa. Tidak ada kata lelah. Sabar menderita, terus bertekun, tidak kenal lelah. Artinya ada begitu banyak aliran-aliran sesat, ada begitu banyak hal-hal yang mengganggu mereka, menggoyahkan iman mereka. Tapi mereka tetap berdiri, tegak, tidak mengenal lelah. Kalau orang sudah menderita lama, suka tidak sabar. Bisa-bisa kehilangan semangat, kehilangan antusiasnya. Artinya apa? Dia kemudian jadi orang yang pas-pas saja lah, gitu ya. Jadi orang yang dingin, suam-suam kuku. Sayang di dalam Tuhan kita tidak diberi pilihan itu. Tidak ada istilahnya kita di tengah-tengah saja. Orang ini tidak kenal lelah, mereka ikut Tuhan. Tuhan tidak minta kita supaya jadi orang yang di tengah-tengah saja. Suam-suam kuku. Tidak panas juga tidak dingin. Tuhan akan tolak orang yang begini. Tapi yang Tuhan mau, terus jemaat ini tidak kenal lelah. Jeri lelah tadi ya saudara, sampai kelelahan. Di sini bilang lagi tidak kenal lelah. Artinya ini jemaat yang betul-betul luar biasa saudara. Mereka juga benci kepada apa yang Tuhan benci. Jemaat di Efesus. Sebenarnya tidak heran, Tuhan sampai memuji ini, ada 6 kriteria seperti ini. Tidak heran. Kok bisa sampai jemaat ini dipuji Tuhan? Kok bisa mereka punya kriteria-kriteria yang luar biasa? Sampai Tuhan bisa lihat, Tuhan pun perhatikan dan Tuhan tahu segala perbuatan mereka. Kok bisa? Ya, mungkin kita tanya, kenapa bisa seperti itu? Bagaimana mereka caranya bertumbuh seperti itu? Jemaat Efesus jemaat yang hebat. Jemaat yang luar biasa.
bagus. Kenapa begitu, saudara? Mungkin kita bisa telusuri, ada kemungkinan tokoh-tokoh hebat, para rasul-rasul, mereka yang melayani di jemaat Efesus ini. Mereka yang mendirikan jemaat Efesus ini. Kita bisa lihat, yang pertama ada kemungkinan Pauluslah yang mendirikan jemaat Efesus. Ya tidak heran ya, ini rasul yang besar ini, yang berkeliling, sampai 3 kali perjalanan misinya, walaupun ganti-ganti partner misi, tapi dia terus sampai seluruh Asia kecil. Semua kenal Yesus sebagai juru selamat. Paulus ini ada kemungkinan dalam perjalanan misi yang kedua, di sana dia dirikan jemaat Efesus bersama Priscilla Aquila. Kalau saudara pernah dengar istilah atau nama ini, Priscilla Aquila, mereka adalah sepasang suami istri, melayani Tuhan. Tidak ada dalam struktur atau jabatan. Tidak bilang mereka itu semacam mungkin rasul, pengajar, tidak ada. Ya, dalam struktur, dalam jabatan tidak ada. Tapi orang-orang yang melayani di dalam jemaat Efesus. Ada lagi, orang hebat juga melayani di Efesus, namanya Apolos. Apolos ini seorang yang berasal dari Alexandria. Itu kota pendidikan, artinya orangnya terdidik. Dia dikatakan fasih berbicara. Kalau ngomong berarti orang gak tidur, gak ngantuk gitu ya. Fasih berbicara. Dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Bisa dibayangkan saudara, orang-orang seperti ini, tokoh-tokoh seperti ini, melayani jemaat di Efesus. Selain itu, Timotius juga pernah melayani di sana. Jemaat yang begitu luar biasa. Fix, ini jemaat yang hebat. Jemaat yang luar biasa. Apakah kita, pertanyaannya sekarang, apakah kita seperti jemaat di Efesus? Apakah kita sudah bekerja keras di dalam melayani Tuhan? Ataukah kita melayani santai dan seadanya saja? Banyak gereja, banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan melayani Tuhan, tapi tidak mengerahkan seluruh kemampuan yang ada padanya. Tidak mengerahkan seluruh pikiran dan hati serta kemampuan yang mereka miliki. Dalam kesungguhan sampai, ini saya suka istilah ini, berjerih payah, jerih lelah. Sampai jerih payah, ya Tuhan lihat itu. Ada banyak yang melakukannya seadanya, seperti orang yang mengangkat sesuatu dengan ujung jari. Atau dengan satu jari. Haleluya. Pertanyaannya bagi kita, semua pelayan di gereja, apakah dalam melayani Tuhan masih mengerahkan seluruh kemampuan? Atau karena sudah mahir melayani, seadanya saja, seperti orang yang pakai satu jari saja. Tuhan tanya, jemaat Efesus, engkau luar biasa. Jerih payah, tekun. Jemaat yang hebat. Hari ini Tuhan juga. Kalau Tuhan menilai kita hari ini, apakah ada pujian bagi kita? Kita perlu belajar dari jemaat Efesus yang dalam melayani Tuhan. Dalam mengasihi, betul-betul berjerih lelah. Apakah seluruh pelayan Tuhan di gereja ini sudah berjerih lelah? Apakah seluruh jemaat dalam melayani Tuhan, dalam memberi, dalam mengasihi, sudah berjerih lelah? Apakah seluruh barisan pelayan multimedia sudah betul-betul berjerih lelah? Apakah seluruh guru-guru sekolah minggu sudah berjerih lelah? Apakah saya dan saudara? Itu pertanyaannya. Apakah kita sudah benar-benar berjerih lelah untuk Tuhan? Karena kalau kita tidak belajar dari gereja di Efesus, ini gereja yang bagus, Tuhan puji. Gereja ini melayani dengan penuh jerih lelah sampai mengeluarkan segala kemampuan, sampai kelelahan. Maka saudara, kita semua seharusnya introspeksi.
Masihkah kita melayani dengan cara dan semangat berjerit seperti itu atau tidak? Tuhan puji jemaat di Efesus. Aku tahu. Hebat. Kalau hari ini Tuhan menilai saya dan saudara, apakah ada pujian bagi kita? Penting bagi kita introspeksi diri kita. Tuhan memuji jemaat di Efesus. Kalau suatu hari nanti kita bisa ketemu Tuhan dan dengar Tuhan memuji kita, wah puji Tuhan luar biasa. Itu yang pertama, Tuhan memuji jemaat di Efesus. Karena apa? Karena mereka punya semua kriteria yang begitu luar biasa. Kok bisa begitu? Karena ada orang-orang hebat yang melayani di sana. Yang kedua, sekarang kita lihat bagian dari Wahyu ini yang bicara tentang selain pujian yang Tuhan berikan. Ya. Tuhan juga lihat ada hal yang tercela. Tuhan mencela jemaat Efesus. Tuhan mengecam, mengkritik jemaat Efesus ini. Di ayat yang keempat, saudara. Namun demikian, ya, wah kamu ini hebat, rajin ya. Namun demikian, aku mencela engkau. Aku itu Tuhan. Tuhan yang mencela. Tadi Tuhan puji, sekarang dicela. Karena apa? Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Mereka sudah tinggalkan kasih yang semula. Kasih mula-mula apa? Itu adalah kasih yang membawa kita kepada hati yang berkobar-kobar. Seperti pertama, waktu kita percaya kepada Tuhan. Hati yang begitu bersemangat untuk bersaksi, untuk beritakan Injil, untuk ajak orang. Hati yang tulus untuk melayani, mengasihi Tuhan dan sesama. Kasih yang berkobar-kobar. Itu kasih mula-mula. Kalau di hadapan saudara ada tinggal iman, pengharapan, kasih, kata firman Tuhan, yang terbesar itu kasih. Ukuran Tuhan tidak bisa ditawar. Orang itu tekun, sabar, hebat, semua Tuhan puji. Tapi kasih inilah yang terbesar. Aku mencela engkau, engkau sudah tinggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Kok bagaimana bisa dikatakan Tuhan puji mereka? Mereka orang-orang yang bisa giat dalam Tuhan, gigih menghadapi ajaran-ajaran sesat. Mereka bahkan bisa bertekun dalam iman. Bagaimana bisa orang-orang yang seperti ini kok kehilangan kasih yang mula-mula, saudara? Bisa saja. Ya, bisa saja. Mereka masih dengan semangat dan kegigihan melakukan semua itu. Tapi itu semua berkembang menjadi sesuatu kebiasaan, keharusan, tapi tidak atas dasar kasih kepada Allah. Bisa melayani, aktif, tapi tidak ada lagi kasih yang kepada Allah, kasih yang kepada sesama. Misalnya saja saya bisa saja gigih melakukan ini itu untuk Tuhan. Tapi yang sebenarnya hati saya sudah dingin. Saya melakukan semua itu tidak lagi karena saya mengasihi Tuhan. Tapi karena kewajiban. Harus mengajar, harus memuridkan, harus melayani, tinggal kewajiban. Tinggal keharusan. Tidak ada lagi kobaran. Tidak ada lagi getaran itu. Waktu kita melayani dengan penuh kasih kepada Tuhan dan sesama. Hal yang sama bisa terjadi kepada saudara. Hal yang sama juga bisa terjadi pada saudara. Saudara mungkin masih aktif kebaktian. Datang tiap minggu. Mengajar sekolah minggu. Terlibat dalam berbagai pelayanan-pelayanan. Terus memberi. Tapi semua itu hanya karena kewajiban yang sudah seharusnya demikian. Bukan karena hati saudara berkobar-kobar kepada Allah, berkobar karena kasih kepada sesama. Apakah itu yang sedang terjadi pada saya dan saudara? Karena bicara kasih itu bicara cuma satu hal. Kasih itu pada Tuhan, pada sesama. Itu satu hal, cuma satu hal itu. Saudara, tidak bisa dipisah.
Tidak bisa dipisah. Kasih itu kepada Tuhan, kepada sesama. Kalau kita kehilangan kasih kepada Tuhan, hilang ya, kasih kepada Tuhan, kita tidak bisa mengasihi sesama. Kalau kita tidak mengasihi sesama, bagaimana bisa kita bilang kita mengasihi Tuhan? Tuhan mencela jemaat ini. Walaupun kelihatannya, keadaannya aktif, tapi sudah tidak ada lagi kobaran, gairah, spirit. Sudah hilang cinta pertamanya, cinta mula-mulanya. Sudah hilang. Kalau dulu api yang berkobar-kobar itu, api kasih, menyala, api Injil menyala. Sekarang yang menyala sudah ganti, api kebencian, api kesombongan, api kedengkian, api iri hati. Masih nyanyi, angkat tangan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Terus lihat, sebab Tuhan baik. Bagaimana bisa? Tapi itu terjadi seringkali. Tadi jemaat ini dipuji, sekarang dicela. Lebih bagus tadinya dicela, duluan dicela, kemudian dipuji. Itu tandanya artinya ada perubahan. Tadi jelek, sekarang bagus, dipuji. Tapi ini kebalikan. Tadi dipuji, sekarang dicela, dikritik, dikecam Tuhan. Artinya bukan tambah bagus. Artinya ada penurunan. Artinya tambah jelek. Tuhan mencela. Tadi Tuhan memuji jemaat Efesus. Bagian kedua kita baca tadi, Tuhan mencela jemaat Efesus. Sekarang yang ketiga, bagian ketiga, nasihat dan peringatan kepada jemaat Efesus. Masih ada amin? Nasihat peringatan pada jemaat Efesus. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ini tafsiran yang lain, saudara, mengatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Mau dibilang begini, ingat dari ketinggian mana engkau telah jatuh. Tadi begitu semangat memuji Tuhan, semangat aktif dan semuanya dengan berkobar-kobar. Lihat engkau sekarang sudah jatuh sampai di mana. Lihat dari mana engkau jatuh, dari apa engkau sudah jatuh. Lihat kembali ke belakang. Ingat-ingat, pada saat apa, pada momen apa, pada soal-soal apa, saudara kehilangan kasihmu yang semula itu kepada Tuhan, kepada sesama. Ingat-ingat. Itu nasihat Tuhan buat jemaat Efesus. Kalau itu nasihat Tuhan buat kita di sini, saudara yakin? Saudara boleh katakan amin. Ingat dari mana engkau sudah jatuh. Jangan kita anggap kita sudah betul ini. Jangan, saudara. Dalam kita iring akan Tuhan, itu sepanjang jalan kita terus ada ujian. Jangan pernah kita pikir, kita anggap sudah mulus ini jalan, sudah betul ini jalan. Jangan, uji terus. Selidiki terus. Sudah betul belum yang saya buat ini? Jangan kita kayak seperti orang buta, jalan terus. Padahal tidak tahu kita sudah jalannya terus masuk ke dalam lubang. Ingat dari mana engkau telah jatuh. Boleh berikut. Jadi di sini, ini agak panjang saudara, saya bacakan. Boleh ya? Jadi di sini Tuhan memberikan nasihat agar jemaat Efesus melihat ke belakang untuk mengingat kembali kapan, pada titik mana mereka mengalami kejatuhan itu, atau dengan kata lain, bagi orang yang telah meninggalkan kasih yang mula-mula, hal pertama yang harus dilakukan adalah melihat ke belakang untuk mengingat-ingat di mana, kapan
ia meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Dan untuk membandingkan keadaan pada waktu ia masih mempunyai kasih yang mula-mula dengan keadaan sekarang setelah ia meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Ini mencakup mengingat saat pertobatan kita, saat kita berjalan bersama Tuhan, saat kita dengar jawaban-jawaban doa kita, saat kita terima berkat firman Tuhan, kemajuan iman, pengudusan hidup kita, kemenangan atas godaan, pencobaan, dan sebagainya. Ingat semua itu. Dan kalau saudara dapati keadaan saudara sekarang sudah jauh dari keadaan saudara dulu, maka kembalilah kepada Tuhan dengan kasih yang berkobar-kobar. Saya tidak ingat Tuhan itu begitu marah, kecuali kepada hal yang seperti ini. Ya, orang bisa kelihatan, tapi ternyata dia sudah tidak punya lagi kasih itu. Ini yang paling Tuhan marah betul. Engkau tidak panas, engkau juga tidak dingin. Cuma suam-suam. Ada, tapi tiada. Kelihatan tapi sebenarnya tidak ada. Tuhan benar-benar nasihatkan jemaat Efesus ini. Kalau nanti di ujung kita akan dengar bagaimana akhirnya jemaat Efesus ini, kita akan mengerti. Kenapa Tuhan begitu nasihatkan dengan serius, begitu peringatkan mereka dengan sangat serius. Karena akhirnya, apa yang terjadi dengan jemaat ini? Kalau tidak dengar firman Tuhan, kalau tidak mau kembali kepada kasih yang mula-mula itu, Tuhan rindu saudara. Saya percaya, waktu Tuhan bilang kepada malaikat jemaat, tulis buat jemaat Efesus, tandanya Tuhan kasih kesempatan, tandanya Tuhan mau lihat ada perubahan, tandanya Tuhan rindu sekali supaya kita kembali seperti dulu, di mana saya dan saudara begitu mengasihi Dia dengan kasih yang berkobar-kobar. Kalau Tuhan saja rindu kepada saya dan saudara, bagaimana dengan kita? Kembali kepada kasih yang semula itu. Demikian juga kalau kita dapati bahwa ternyata kasih kita kepada sesama, kasih persaudaraan kita mulai memudar, bahkan dingin, kembalilah. Bagaimana kehidupan kasih kita yang mula-mula. Bagaimana jemaat Efesus 1 saling mengasihi. Bagaimana jemaat di Sekina saling mengasihi. Saling menolong. Saling mendukung. Saling mengampuni. Saling menerima. Tuhan beri nasihat, kembalilah. Itu nasihat lembut sebenarnya. Kembalilah, jangan tinggalkan kasih yang semula itu. Lalu apa Tuhan bilang? Peringatan. Ya, tadi Tuhan sudah kasih ingat, kembali. Jemaat Efesus kembali, kasihmu yang mula-mula. Sudah bagus, kamu sudah lakukan ini, itu, aku tahu, aku lihat semua. Tapi jangan tinggalkan kasih yang mula-mula. Tambahkan terus kasihmu, tambahkan terus penerimaanmu, tambahkan terus. Waktu kamu bisa melayani, waktu kamu bisa lakukan semua, tambahkan kasih di dalamnya. Itu tidak boleh hilang. Yang lain barangkali, iman, pengharapan aja bisa hilang. Bisa Tuhan bilang lebih besar itu kasih. Jangan hilang kasihmu. Ayat yang kelima masih. Jika tidak demikian, artinya kalau tidak mau berubah, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Suruh tobat. Kaki dian, Tuhan akan ambil kaki dian itu jika tidak mau kembali kepada kasihnya yang semula itu. Jikalau kita terus saja meninggalkan kasih yang semula, baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama, dan tidak mau bertobat, tidak mau merendahkan hati, maka Tuhan akan cabut kaki dian itu. Kaki dian itu yang kalau kita ingat Natal ya, itu ada untuk meletakkan pelita, ada 7 cabangnya. Itu Tuhan ambil. Nah kalau Tuhan sudah ambil, bagaimana pelitanya mau tetap menyala? Tidak bisa bersinar terang. Karena ada di bawah. Tapi dengan kaki dian itu, maka pelita itu bisa bersinar. Saudara dan saya bersinar-sinar bagi kemuliaan Tuhan.
Kalau Tuhan sudah ambil itu, saudara mau hebat macam apapun, Tuhan sudah tidak anggap. Saudara mau lakukan apa saja, sudah tidak kelihatan lagi buat Tuhan. Tapi waktu Tuhan kasih kesempatan, apa Tuhan masih mau pakai kita gerejanya, hadir di tengah-tengah dunia ini sebagai maksud Tuhan semula, menyatakan sinar kemuliaan Tuhan. Kasih Tuhan itu harus tetap kelihatan. Kalau itu Tuhan ambil, dengan sendirinya gereja itu musnah. Gereja itu musnah, saudara. Kok bisa? Bisa, saudara. Kita bicara gereja mula-mula Efesus ini, dari 7 jemaat mula-mula. Ini jemaat Efesus ini, faktanya saudara ya, bahwa ancaman ini betul-betul terbukti. Jemaat di Asia kecil, jemaat mula-mula yang sekarang mungkin istilahnya kota atau negara Turki. Ya. Tapi sekarang kita tidak bisa ketemu lagi. Kalau saudara cari tahu tentang mungkin travel ke ya Israel sana barangkali. Saudara tidak bisa jumpa lagi ini. Atau ke Turki, ke gereja mula-mula, saudara tidak bisa jumpa lagi. Karena tinggal puing-puing saja, tinggal kenangan. Mereka akhirnya musnah. Sekarang hanya tinggal puing-puing sejarah. Ancaman ini yang sama diberikan kepada seluruh gereja Tuhan termasuk kita. Jikalau kita sampai kehilangan kasih mula-mula kita, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, dan kita tetap tidak mau bertobat, maka Tuhan akan mencabut kaki dian itu dari kita, sehingga gereja menjadi musnah dan hanya tinggal kenangan saja. Fakta ini berlaku, gereja Efesus tinggal kenangan saja. Tinggal puing-puing, saudara. Ini gereja hebat, ya saudara. Gereja yang dibesarkan, didirikan, dilayani oleh tokoh-tokoh besar. Sebut saja Paulus, Priscilla, Aquila, Apolos, Timotius, bahkan dikatakan juga Rasul Yohanes. Semua orang-orang hebat melayani di sana. Sampai mereka bisa dipuji Tuhan. Ini jemaat betul-betul bertumbuh hebat. Tapi saudara pikir apakah Tuhan begitu sayang gitu kalau orang tidak mau berubah? Tidak. Musnah juga. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa Tuhan biarkan gereja Efesus musnah? Apa Tuhan tidak sayang? Gereja yang hebat loh Tuhan. Jemaatnya jemaat hebat semua. Yang melayani di sana orang-orang hebat. Tuhan tidak sayang. Kenapa Tuhan biarkan gereja Efesus musnah? Karena gereja yang dingin, tidak mewakili dan tidak bisa mewakili Kristus dalam dunia ini. Dan kalau gereja itu tidak lagi menyertakan tujuan pembentukan gereja untuk bersinar, maka tidak ada alasan mengapa gereja itu harus dilanjutkan. Semua ini menunjukkan pada kita bahwa kehilangan kasih pertama atau kasih yang semula itu bukan dosa yang remeh. Tapi Tuhan anggap serius. Tuhan anggap serius. Sehingga tidak peduli sebesar apapun gereja itu. Seberapa hebat orang-orang yang pernah melayani di sana. Seberapa bahkan dipuji-puji. Kalau gereja tidak mewakili Kristus di dalam dunia, menyatakan kasih kepada Tuhan dan sesama, gereja itu tidak perlu dilanjutkan. Tuhan akan izinkan, dimusnahkan dengan berbagai cara. Kita mau bicara gereja kita lihat itu bait suci di Yerusalem, dibangun emas, dibangun segala perabotannya. Hebat, luar biasa. Makanya nggak usah dibandingkan, itu sangat luar biasa. Apa yang terjadi? Waktu orang-orang Israel lupa akan Tuhan, Tuhan izinkan pasukan itu datang hancur luluh lantak. Tidak ada satu batu berdiri di atas batu yang lain. Tuhan mau tunjukkan, mau sehebat apapun yang kita punya, tapi kalau kita hilang kasih yang semula kepada Tuhan dan kepada sesama, maka gereja itu berarti tidak menjadi wakil Tuhan di bumi. Tidak ada yang perlu Tuhan harus jaga di situ. Tapi kalau kita kembali kepada kasih yang mula-mula berkobar-kobar untuk Tuhan kepada sesama, maka kita akan lihat ya akan bertahan. Bahkan alam maut pun tidak akan menguasainya. Kalau apa?
kalau kita tidak meninggalkan kasih yang semula, kalau kita kembali kepada kasih yang berkobar-kobar itu. Haleluya. Tidak ada gereja yang mempunyai tempat yang aman dan permanen. Harus kita ingat itu, saudara. Tidak ada gereja yang punya tempat yang aman dan permanen. Artinya gereja itu harus terus diuji secara terus-menerus. Jemaat itu harus terus diuji terus-menerus. Tidak ada kita bisa bilang hari ini kita sudah kuat. Kita masih harus diuji. Kita masih harus dibentuk. Ada ujian waktu. Sampai akhir apakah tetap setia. Sampai akhir apakah kasih mula-mula itu tetap kita jaga dalam hidup kita. Sampai akhir apakah melayani, mengasihi Tuhan dengan kasih yang berkobar-kobar seperti pertama kali kita percaya kepada Tuhan. Ingat di mana kita sudah jatuh, di mana kita tinggalkan itu. Kembalilah, lakukan lagi. Lakukan lagi, melayani lagi, mengasihi lagi dengan semangat api kasih mula-mula. Semangat kasih yang pertama berkobar-kobar untuk Tuhan dan untuk sesama. Mari pagi ini masing-masing jemaat, masing-masing pelayan, mari kita tanyakan pada diri kita, masih adakah kasih yang mula-mula itu di hati kita? Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Saya ajak mari kita berdoa. Ini yang Tuhan minta. Kembali kepada kasih yang semula. Kembali kepada kasih yang berkobar-kobar. Dan tidak meninggalkan kasih yang semula kepada Tuhan dan baik kepada sesama kita. Tuhan mau gerejanya terus diubah. Gerejanya terus disempurnakan. Pagi hari ini izinkan firman Tuhan jatuh di tanah hati kita yang baik. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan pohon kehidupan. Di sana ada kemenangan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami jemaat-Mu sekinah. Merendahkan diri Tuhan. Mari masing-masing kita tanyakan buat diri kita. Apakah kalau Tuhan hadir di sini, apakah ada pujian bagi kita? Apakah dia dapati kasih itu masih ada di antara kita? Terima kasih banyak Tuhan Yesus, bawa kami kembali kepada kasih yang mula-mula, cinta yang mula-mula kepada Tuhan, berkobar-kobar ketika kami dengar firman Tuhan, berkobar-kobar ketika kami bersaksi tentang kemurahan Tuhan, berkobar-kobar ketika kami melayani sampai berjeri lelah, sampai kelelahan, sampai kami mengerahkan semua buat Tuhan. Berkobar-kobar dengan kasih yang tidak padam, kasih yang tidak binasa, kasih yang tidak suam, kasih yang ingin, kasih yang tidak tawar, tapi benar-benar berkobar-kobar bagi Tuhan, bagi sesama. Kami mau lakukan lagi Tuhan. Gerejamu mau lakukan lagi, jemaatmu mau lakukan lagi, agar kaki dianmu terus pelita, terus bernyala-nyala dari tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya sama-sama bangkit berdiri. Mari siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian, selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku. Engkau yang kenal siapa kami. Engkau tahu hati kami sampai kedalaman. Yang tidak ada orang lain pun yang tahu. Pagi ini Tuhan, kami mau kembali. Kasih. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi.
Aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Amin. Untuk firman-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan beri nasihat dan peringatan yang sama buat kami. Karena Tuhan sayang, seperti Tuhan sayang kepada jemaat Efesus. Tuhan tidak pernah menginginkan kehancuran gereja. Tuhan selalu rindu gereja itu bukan hanya bangunan, bukan hanya gedungnya, tapi di dalamnya ada kehidupan yang sejati. Ada kasih yang terus mengalir dan berkobar-kobar di antara sesama, dan kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih untuk suara-Mu, terima kasih untuk hati yang diubah Tuhan. Kami tahu hari ini kami pulang dengan berkata bahwa kami tahu pesan Tuhan hari ini. Kami tahu hatinya Tuhan hari ini, hati Tuhan yang rindu. Kami kembali kepada kasih yang semula. Berkati dan urapi setiap orang yang mau taat dan setia lakukan firman. Beri kekuatan, kesanggupan, kemampuan agar kami bisa lakukan semua firman-Mu dengan taat Tuhan. Terima kasih, segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat kembali kepada Yesus Kristus, Sang Pemilik gereja itu, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan amin. Amin, amin. Mari kita tunduk kepala. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Pagi ini kami berjumpa dengan sebuah kebenaran bahwa Engkau mengasihi kami, bahwa Engkau mengasihi gereja-Mu, dan betapa kami merasa beruntung kalau Tuhan tempatkan kami, Tuhan letakkan kami di Sekina. Kami percaya ini gereja yang disediakan bagi kami semua. Terima kasih untuk kemurahan-Mu sepanjang waktu yang kami lewati. Terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi kami selama ini. Terima kasih untuk pembelaan demi pembelaan yang terjadi atas Sekina. Kami percaya Tuhan yang membangun, Tuhan yang menyertai sampai kepada kesudahan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran yang kami terima pagi ini, bahwa gereja-Mu berjalan dalam rencana, berjalan dalam kehendak. Tangan-Mu pegang kami terus.
gerejamu. Tanganmu Tuhan, pegang sekia sampai pada akhirnya. Sampai pada akhirnya Engkau mendapati kami tetap setia, tetap menjaga hati dan kasih kami kepadamu dan kepada sesama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tiap-tiap keputusan kita untuk beribadah adalah keputusan yang memberkati. Terimalah dan bawa pulang berkat damai sejahteranya. Damai sejahteranya melampaui segala akal. Terimalah dan bawa pulang berkat sukacitanya. Sukacita yang kekal tidak akan berhenti mengalir. Terimalah dan bawa pulang berkat kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya akan terus berlimpah-limpah dalam hidup kita. Terimalah dan bawa pulang berkat perlindungannya. Perlindungannya ya dan amin. Perlindungannya 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itulah perlindungannya. Terimalah dan bawa pulang berkat untuk menjadi berkat di setiap musim. Tuhan terus menegakkan posisi kita kepada posisi berkat. Kami terima semua berkat ini di dalam nama Yesus, Kepala gereja kami. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus, dasar dari gereja. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih.